Namaku Poppy. Omku baru saja membangun rumah di salah satu jalan yang ada di Bandung. Rumah itu dibangun sebagai hadiah untuk istrinya. Rumah yang lumayan besar itu hanya ditinggali oleh omku dan tanteku saja. Sebab itu, dia memintaku untuk tinggal di sana untuk menemani mereka berdua. Melihat aku yang sekarang, memang sudah tidak tinggal bersama orang tuaku. Aku sangat senang dengan ajakan omku itu. Agar aku nyaman, dia menyediakan kamar yang cukup besar untukku. Kamarku berada di depan rumah, berseberangan dengan sebuah rumah tua kosong, peninggalan kolonial Belanda. Awalnya, aku menganggap biasa saja. Tidak ada perasaan horor dengan rumah kolonial Belanda itu. Sampai suatu ketika om dan tanteku berpamitan untuk pergi keluar kota selama 1 minggu. Karena mereka ada urusan. Dia pun memintaku untuk tetap di rumah menjaga rumahnya. Mau tak mau, aku mengiyakan permintaan omku itu. Lagi pula, hanya menjaga rumah, itu tugas yang gampang buatku. Enam hari sudah, om dan tanteku pergi. Aku sangat senang menjaga rumahnya, karena aku merasa bebas, menghabiskan hariku dengan suka-suka. Kebetulan juga, kuliahku sedang libur. Di suatu malam, aku yang belum bisa tidur memutuskan untuk menonton serial film favoritku. Ketika aku sedang asyik menonton, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan bunyi bel rumah yang berbunyi. Bunyi bel rumah yang aneh. Kenapa ya? Omku kok membeli bel yang menyeramkan ini? Aku langsung beranjak dari tempat dudukku, menuju jendela. Dan ketika aku buka tirai rumah untuk memastikan tamu yang datang, aku tidak melihat siapapun di luar. Aku menoleh ke kanan, lalu ke kiri, memantau keadaan di luar rumah yang cukup sepi malam itu. Aku pun kembali duduk di ruang tamu. Melanjutkan menonton film yang semakin seru. Lalu suara bel berbunyi lagi. Ih, siapa sih?
Malam-malam begini ganggu orang nonton aja. Bel rumah terletak di sebelah kanan gerbang depan. Jadi siapapun bisa iseng memencet bel rumah. Hal itu mulai membuatku kesal. Hingga akhirnya membiarkan bunyi bel itu dan aku tetap melanjutkan menonton. Namun, usahaku untuk tidak menghiraukan bunyi itu hanya membuatku semakin kesal. Karena belnya terus berbunyi. Aku beranjak dari kursi dan berjalan dengan sedikit tergesa. Aku membuka pintu dan berjalan menuju gerbang depan ke arah pintu rumah. Aku tidak lihat siapa-siapa. Ketika aku berbalik badan, ujung mataku menangkap sekelebat bayangan di jendela rumah yang gelap. Mataku langsung fokus ke arah jendela depan itu. Tanganku masih memegang besi pagar rumah. Jendela rumah tampak gelap dan kotor. Namun ada cahaya putih di situ. Tapi itu bukan apa-apa, melainkan pantulan lampu dari halaman rumah. Mungkin bayangan tadi berasal dari lampu itu. Aku langsung melangkah masuk ke dalam rumah kembali. Dan belum jauh kakiku melangkah, selintas aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak di atas pohon besar di depan rumah. Aku terdiam sejenak. Aku sadar apa yang kulihat di atas pohon besar itu. Itu seperti sesuatu yang bergerak-gerak. Dan kuperhatikan dengan seksama. Dia bergerak, melamban dan astaga, ya Tuhan, ya Tuhan, aku melihat sepasang kaki. Badanku mematung, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Keringatku mengucur dengan deras. Perlahan, aku memalingkan pandanganku ke pohon itu dan... Astaga! Ini bukan halusinasi. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Seorang perempuan tengah duduk di atas pohon, memakai baju putih dengan rambut yang panjang. Kakinya bergerak-gerak. Perempuan itu duduk sambil bersenandung. Aku segera mengalihkan pandanganku. Perlahan, aku melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Aku menutup mataku sambil berkomat kamit membaca doa. Rasanya aku ingin segera lari dari keadaan ini. Sampai aku berhasil masuk ke dalam rumah. Secepat mungkin aku menuju kamar.
Aku buru-buru merebahkan diri di tempat tidur dan menutupi badanku dengan selimut. Dalam kepanikan itu, aku berusaha untuk memejamkan mata, berharap aku tertidur dan baru bangun keesokan harinya. Dalam rasa takut, sayup-sayup terdengar lagi suara nyanyian perempuan itu. Suaranya sangat pelan, pelan sekali seperti jauh. Perlahan, aku menurunkan selimutku. Dan tepat di sebelahku berbaring seorang perempuan berambut panjang dan bermuka putih pucat yang jaraknya dekat sekali denganku. Perempuan itu kini jelas kulihat. Mukanya pucat dan dia menyeringai ke arahku. Aku tak bisa apa-apa. Suaraku seperti tercekik. Perempuan itu terus bernyanyi sambil memandangiku. Aku lemas. Sepertinya energiku terkuras habis. Pandanganku mulai kabur. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama aku tertidur. Perlahan aku membuka mata. Aku melihat jendelaku terbuka lebar. Aku turun dari kasurku, mengecek keadaan rumah. Semuanya tampak aman. Aku mengusap dada, lalu duduk di kursi ruang tamu. Setelah kejadian itu, aku merahasiakan kejadian ini. Dan sejak saat itu, aku tidak mau lagi jika ditinggal sendirian di rumah itu.